Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1444 Hijriah, kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran kembali. Yang kali ini saya mendapat tugas, yaitu mentadaburi surat Al-Hasr ayat 18 sampai 24. Saya akan memulai dari tafsir Jalalain, khususnya surat Al-Hasr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah yang maha merajai dan maha suci dari semua hal yang tidak layak disematkan pada keagungan dan kebesarannya. As-salamu yang terlepas dari segala sifat keraguan. Al-mu'min yang memberi keamanan kepada para rasulnya dengan menciptakan mukjizat bagi mereka. Al-muhaimin, sifat itu berasal dari lafal haimana yuhaiminu, dikatakan demikian bila seseorang selalu mengawasi sesuatu. Maknanya ialah dia maha menyaksikan amal perbuatan hamba-hambanya. Al-Aziz yang maha perkasa lagi maha kuat. Al-Jabbar yang maha memaksa makhluknya supaya menuruti apa yang dikehendakinya. Al-Mutakabbir yang maha sombong dari semua sifat yang tidak layak bagi keagungannya. Subhanallah, Allah maha suci zatnya sendiri melalui ayat ini. Amma yusrikun, dari apa yang hamba-hamba persekutukan dengannya. Asmaul Husna yang dimaksud dengan As-salamu adalah yang selamat dari berbagai macam kekurangan dan cacat. Selamat pada zat dengan cahaya dan kegagahannya. Di antara keindahan dan kesucian wajahnya, Allah menghalangi dirinya dari makhluknya sebagai rahmat dan ujian bagi mereka. Dialah yang selamat dalam sifatnya di samping kesempurnaan dan keagungan zatnya. Selamat dalam perbuatan dengan kebebasan kekuasaannya dan berlakunya segala macam kehendaknya. Sempurna dalam keadilan dan kebijaksanaannya. Dialah yang mengajak kepada jalan keselamatan, tempat tinggal yang selamat yaitu surga. Dengan menunjukkan mereka kepada Islam, segala macam bentuk keselamatan bersumber dari Allah dan kesempurnaannya. Ketika seorang Muslim mengesahkan Allah dengan nama As-salamu ini, hendaknya kaum muslimin menjadi selamat dari bahaya lidah dan tangannya. Semestinya para tetangganya menjadi aman dari gangguan dirinya, termasuk menyebarkan salam dan membiasakan mengucapkan salam yang diajarkan Islam, menapaki jalan keselamatan, sehingga dia mengantarkannya kepada kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Dr. Mahmud Abdul Razak Ar-Ridwan Ad-Du'ai bil Asma'il Husna 2005. Di dalam Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi wasallam, Allah berfirman, pergilah dan ucapkanlah salam kepada malaikat yang duduk itu, dan dengarkan baik-baik bacaan salam mereka kepadamu, sebab itu adalah salam penghormatan bagimu dan anak cucu keturunanmu. Adam alaihi wasallam mengucapkan Assalamu alaikum. Para malaikat menjawab Assalamu alaikum warahmatullah, dan mereka menambahnya lagi dengan wabarakatuh. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan faidah bahwa salam merupakan bentuk penghormatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kepada hambanya sejak penciptaan Adam alaihi wasallam dan merupakan salah satu ajaran agama Islam. B. Pada hadis di atas disyariatkan menambah doa salam, baik yang mendoakan atau yang menjawab. Dr. Mustafa Said Al-Sin. Di dalam hadis Nabawi dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat seluruh amalan akan datang. Salat datang seraya berkata, wahai Rob, aku adalah salat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau dalam kebaikan. Lalu datang sedekah atau zakat seraya berkata, wahai Rob, aku adalah sedekah atau zakat. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau dalam kebaikan. Kemudian puasa datang seraya berkata, wahai Rob, aku adalah puasa. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau dalam kebaikan. Kemudian setelah itu datanglah amalan-amalan yang lain. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya engkau dalam kebaikan. Kemudian Islam datang seraya berkata, wahai Rob, engkau adalah As-Salam atau Maha Penyelamat, dan aku adalah Islam. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya engkau dalam kebaikan. Karenamu aku mengambil, dan karenamu aku memberi. Lalu Allah berfirman dalam kitabnya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadis riwayat Ahmad, Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal jilid 14 nomor hadis 8742 tahun 1999 Masehi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Karena itu sebarkanlah ia di antara kalian. Sahih Al-Jami' 2518. Doa Asmaul Husna. Di antara doa yang menggunakan nama As-Salam adalah yang disampaikan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai dari salatnya beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah maha penyelamat. Darimulah keselamatan. Maha suci engkau. Wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Sahih Muslim 591. Sedangkan hikmah membaca surah Al-Hasr yaitu ada 4. Yang pertama, dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Di dalam hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a akhira suratil hasri summa mada min yawmihi wa lailatihi kufira anhu kullu khati'ati amaliha. Rawahu Ibnu Mardawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca akhir surat Al-Hasr kemudian ia mati pada hari itu atau malam itu, dihapuskanlah darinya seluruh kesalahan-kesalahan dari amalnya. Hadis riwayat Ibnu Mardawi. Hikmah yang kedua yaitu banyak malaikat yang menjaganya. Di dalam hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'awwadda billahi minas syaitani salasa marratin summa qara'a akhira suratil hasri ba'asallahu ilaihi sabi'ina alfin malikin yatarriduna anhu sayyatinal insi wal jinni in kana laylan hatta yusbita wa in kana naharan hatta yumsiya. Rawahu Ibnu Mardawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berta'awud, meminta perlindungan dengan membaca A'udzubillahi samiil alimi minas syaitonir rajim,
3 kali, kemudian ia membaca akhir surat Al-Hasr, maka Allah mengirim kepadanya 70.000 malaikat yang mereka membentenginya dari setan-setan jenis manusia dan jin, jika pada malam sampai pagi, dan atau siang hari maka sampai sore. Hadis riwayat Ibnu Mardawah. Di dalam hadis lainnya, an Mu'kilin bin Yasarin amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu salasa marratin a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim thumma qara'a salasa ayatin min akhir suratil hasr wa talawwahu bihi sab'ina alfi malikin yusalluna 'alaihi hatta yumsi wa in mata fi dzalikal yawmi mata shahidan wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilah. Rawahu Tirmidzi wal Imam Ahmad. Dari Mu'kil bin Yasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang pada waktu subuh membaca 3 kali, A'udzubillahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ia membaca 3 ayat di akhir surat Al-Hasr. Maka Allah melindunginya dengan 70.000 malaikat yang berdoa untuknya sampai sore. Dan apabila ia meninggal dunia pada hari itu, maka ia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan barang siapa membacanya pada sore hari, maka ia berada dalam kedudukan seperti itu juga. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Hikmah yang ketiga yaitu mendapatkan surga. Di dalam hadisnya, An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a khawati mil hasri fi lailin aw naharin famata fi yawmihi aw lailatihi faqad awjaba lahul jannah. Rawahu Ibnu Mardawah wal Baihaqi. Dari Abi Umamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca menutup surat Al-Hasr pada waktu malam atau siang kemudian ia mati pada hari itu atau malam itu, maka sungguh wajib baginya surga. Hadis riwayat Ibnu Mardawah dan Baihaqi. Di dalam hadis lain, An Abi qala haddatsana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu man qara'a khawatim al-hasri hina yusbihu adraka ma fatahu min lailatihi wa kana mahfudan ila ayyumsiya wa man qara'aha hina yumsi adraka ma fatahu min yawmihi wa kana mahfudan ila an yusbisa wa in mata aujaba lahul jannah. Dari Atibah ia berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang membaca penutup surat Al-Hasr pada waktu pagi, maka ia akan mendapatkan apa yang terlewat, tidak membaca pada malam hari, dan ia terpelihara sampai ia memasuki sore. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu sore, maka ia akan mendapatkan apa yang terlewat atau tidak membaca pada hari itu, dan ia terpelihara sampai pagi, dan jika ia mati, maka wajib baginya surga. Hikmah membaca surat Al-Hasr yang keempat yaitu dapat menjadi obat. Zo'a aydiyakuma ala ru'usikuma fa inni qara'tu ala nabi sallallahu alaihi wasallam falamma balagtu hadhihi al-ayah qala li Zo'iyadaka ala ra'sika fa inna Jibrila lamma nazala biha ilayya qala li Zo'iyadaka ala ra'sika fa innaha
Sifa'un min kulli da'in ila sa'ma wassamal maut wa sa'mal maut. Letakkanlah kedua tangan kalian di atas kepala kalian. Sesungguhnya aku membaca di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika aku sampai pada ayat ini, maka beliau bersabda kepadaku, letakkanlah tanganmu pada kepalamu. Sesungguhnya Jibril ketika membawa turun ayat ini kepadaku, ia berkata kepadaku, letakkanlah tanganmu di atas kepalamu. Maka sesungguhnya ayat ini adalah obat atau kesembuhan dari segala penyakit, kecuali racun dan kematian. Demikianlah ibu-ibu, semoga Tadabbur ayat surat Al-Hasr ayat 18 sampai 24 ini, baik tafsir maupun hikmah membacanya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.